Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Rahman Channel. Pada video kali ini para sahabat tani semua, kita akan berbagi ilmu. Tentu para sahabat tani semua ingin mendapatkan hasil produksi yang berlimpah, atau pokok kelapa sawit para sahabat tani semua pengen berbuahnya lebat. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk para sahabat tani semua agar pokok sawit berbuah lebat dan mendapatkan hasil produksi yang berlimpah. Oke para sahabat tani semua, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu perawatan. Jangan sampai kita membiarkan kebun kelapa sawit kita yang semak atau perawatannya kurang. Jadi sangat difokuskan yaitu kepada perawatan. Yang pertama di dalam perawatan itu ada yang dinamakan penyiangan gulma atau penebasan atau pembersihan lahan. Itu bermacam-macam cara kita membersihkan lahan. Ada yang menggunakan parang, ada juga yang menggunakan mesin rumput atau seser. Jadi kita lakukan yaitu penyiangan gulma, paling tidaknya dalam 1 tahun itu kita lakukan 3 kali dalam 1 tahun. Dan yang kedua para sahabatnya semua, kita harus lakukan yaitu penyemprotan baik itu gawangan manual ataupun penyemprotan piringan. Kita lakukan ya paling tidak, tapi kalau bisa diusahakan 3 kali dalam 1 tahun. Dan kalau kita kurang mampu kita lakukan dalam 1 tahun 3 kali, kita lakukan yaitu penyemprotan paling tidak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu menggunakan pestisida. Jadi para sahabat tani semua, anjuran saya kalau untuk gawangan kita gunakan pestisida yang kontak seperti Gramason ataupun yang lainnya, kita usahakan di gawangan sawit kita. Dan kalau kita yang di sekeliling pokok ataupun di piringan kita usahakan kita menggunakan Roundup yang tidak kontak. Jadi kita usahakan lakukan seperti itu. Dan kenapa racun yang kontak tidak boleh dilakukan di dekat piringan kelapa sawit? Dikarenakan akar serabut pokok kelapa sawit kita akan ikut mati dikarenakan oleh racun yang kontak tersebut. Yang kedua yang para sahabat tani semua, yaitu yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kita pembuatan piringan, baik itu piringan manual ataupun piringan kemis. Kita lakukan di sekeliling pokok kelapa sawit kita. Kita lakukan pembuatan piringan, tapi usahakan seperti yang saya bilang tadi, kita usahakan kalau kita pembuatan piringan kemis, jangan kita lakukan dengan obat atau racun yang kontak. Kita pakai Roundup dicampur dengan Mexolindo. Kita usahakan pakai yang seperti itu supaya akar serabut kelapa sawit kita tidak ikut mati disebabkan oleh racun tadi. Yang selanjutnya yaitu kita lakukan tunas pokok atau pruning supaya unsur hara yang kita tebarkan di pokok kelapa sawit kita bisa diserap oleh kelapa sawit kita lebih maksimal lagi jikalau pelepahnya sudah kita tunas atau kita pruning. Dan kita usahakan pruning untuk kelapa sawit di usia 5 tahun, 6 tahun, atau yang di bawah 10 tahun. Kita usahakan kita berikan Songgo 2 yang di bawah usia 10 tahun. Tapi kalau sudah usia yang lebih dari 10 tahun, kita usahakan Songgonya Songgo 1. Oke para sahabat semua, yang selanjutnya yaitu apabila pokok kelapa sawit kita masih 1 atau udah 2 tahun, sebelum kita memproduksi buahnya, kita lakukan dulu yaitu kastrasi.
Kenapa harus kita melakukan kastrasi? Untuk yang pertama yaitu poin-poin yang pertama yaitu untuk memperbesar batang, dan nanti juga apabila batangnya sudah membesar dan buahnya juga pasti akan membesar. Dan kita lakukan kastrasi yaitu kita lakukan di umur 16 bulan dan 2 tahun. Oke, para sahabat tani semua. Nah, mungkin itu tips dari saya bagaimana cara kelapa sawit kita agar bisa berbuah lebat dan hasil produksinya juga meningkat. Oke, para sahabat tani semua, mari kita rawat kelapa sawit kita agar kelapa sawit kita tumbuh dengan subur, unsur hara tercukupi, dan bisa berbuah lebat dan meningkatkan hasil produksi. Mungkin itu sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Jikalau ilmu yang saya bagikan ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin itu adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar kami bisa berbagi ilmu dan bisa menyajikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Oke, para sahabat tani semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.